Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kami sampaikan Warta Berita untuk edisi hari ini Rabu 2 Oktober 2024 dengan Sari Berita. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober menjadi momen refleksi bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga dan mencintai nilai-nilai Pancasila. Akibat musim kemarau dan turunnya debit mata air, warga desa Inegena di Kecamatan Bajawa Utara memanfaatkan air sungai untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Bersama saya Christine Senda, inilah berita selengkapnya. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober menjadi momen refleksi bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga dan mencintai nilai-nilai Pancasila. Laporan Lady Badin. Momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila harusnya menjadi momen refleksi bagi seluruh warga Indonesia untuk menjaga dan mencintai nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut disampaikan oleh dosen Fakultas Pendidikan Sejarah Fatmawati MPD kepada RRI Selasa kemarin. Fatmawati menegaskan bahwa di tengah tantangan degradasi moral bangsa, Pancasila tetap menjadi tuntunan penting yang harus dijadikan pegangan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk membawa bangsa ini menuju kemajuan. Fatmawati menekankan seiring dengan kemajuan bangsa, tantangan yang dihadapi juga akan semakin besar. Oleh karena itu, upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menyamakan pemahaman serta mengangkat nilai moral Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sudah melalui beberapa proses, bahkan banyak sekali kejadian yang bisa membuktikan bahwa Pancasila itu sendiri menjadi sakti, dapat menangkal segala tindakan yang dirasakan menodai perilaku berbangsa dan bernegara dari kita orang Indonesia. Dan semua itu sudah dapat ditangkal dengan tetap menguatkan nilai-nilai dari sila-sila yang tertuang dalam butir-butir Pancasila. Saya pikir kita harus lebih mengaktifkan kembali, kita harus lebih memahami kembali bagaimana Pancasila menjadi filter dari setiap budaya asing yang masuk. Kemudian kita harus lebih menghidupkan kembali apa yang menjadi budaya-budaya dasar dari kita orang Indonesia, seperti gotong royong, seperti semangat kebersamaan, kekeluargaan. Dan ini harus dimulai dari lingkungan yang paling kecil, dari diri pribadi sendiri. Lebih lanjut, Fatmawati juga mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, persatuan, dan musyawarah harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Dirinya juga menyoroti masa pilkada yang saat ini sedang berlangsung dan menyampaikan keprihatinannya atas maraknya praktik politik identitas yang tidak sejalan dengan semangat Pancasila. Ia mengimbau masyarakat agar lebih cerdas dan kritis dalam menggunakan hak pilih pada pilkada 2024 nanti. Karena dikhawatirkan banyak sekali gerakan dari ancang-ancang politik ini yang tidak disadari oleh masyarakat kita, anak muda kita, ya akhirnya terbentuknya perbedaan dari individu, membedakan etnis, membedakan ras, membedakan suku, dan lain sebagainya. Dari kacamata kami, hendaknya ini lebih dikuatkan kembali. Mari menyadari bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Kita memang berbeda-beda, kita tetap satu. Kita berbeda tentang etnis, ras, suku, dan agama. Tetapi itu semua tidak menjadi alasan yang serius untuk bisa menyerang golongan tertentu yang nanti menimbulkan diskriminasi dan radikalisasi. Mari kita ciptakan demokrasi yang sehat serta menjadi pemilih yang bijak dan cerdas untuk Indonesia emas ke depan. Fatmawati juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dan landasan dalam membangun bangsa yang lebih baik dan beradab. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Pemerintah Kabupaten ND pada tahun 2024 ini mendapatkan bantuan akses internet dengan teknologi VSAT atau Very Small Aperture Terminal dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Laporan Rosa Dalima. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten ND Yasinta Sare ketika dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya Selasa pagi.
Sinta kemukakan bantuan VSAT ini diberikan dalam rangka memudahkan akses internet melalui satelit Republik Indonesia Satria 1 dan akan ditempatkan di 68 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Ende, yakni sekolah, kantor desa, dan puskesmas. Sinta mengatakan dengan adanya perangkat VSAT ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses informasi, pelayanan publik, serta kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh jaringan internet. Bantuan ini ke depannya itu bisa bermanfaat, khususnya kalau misalnya di fasilitas sekolah-sekolah itu kan melakukan ujian secara online gitu. Karena memang sekarang sekolah-sekolah itu hampir dari tingkat SD sampai SMA itu sudah online semua. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Bernardus M. Rangga di kesempatan yang sama kemukakan, sebelumnya ada 81 titik yang diusulkan. Namun setelah melalui survei dan verifikasi awal, hanya 68 titik yang dinyatakan lolos. Pemasangan akses internet tersebut sebagian besar diperuntukkan di bidang pendidikan, mulai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selain itu juga di kantor desa Ratewati Kecamatan Wewaria, Puskesmas Kota Baru, Pos TNI AL ND di Kecamatan Ende Selatan, serta Polsek Pulau Ende. 68 itu sebagian besarnya itu sekolah SD SMP, satunya itu puskesmas di Kota Baru ya, satunya Polsek Pulau Ende, satunya Pangkalan TNI AL, yang lain sekolah. Jadi yang diverifikasi itu lokus yang sudah mereka kirim dari sana. Dus Rangga juga katakan pihaknya akan terus berupaya mengajukan permohonan ke Kementerian Kominfo agar dapat diakomodasi pada program tahun-tahun mendatang, sehingga semua titik blank spot di Kabupaten Ende bisa terlayani. Pemasangan VSAT di Kabupaten Ende dikerjakan oleh PT Mahaga Pratama dan hingga saat ini proses pemasangan telah memasuki tahap instalasi dan ditargetkan akan selesai akhir Oktober 2024. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Sementara itu, pameran ekonomi kreatif Festival Gereja Tua Lengko ajang meriahkan Hari Pariwisata Internasional tingkat Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai Timur. Laporan Suimam. Pada hari Jumat 27 September 2024, penjabat Bupati Manggarai Timur, Boni Hasudungan, secara resmi membuka pameran Ekraf Festival Gereja Tua Lengko Ajang di Kecamatan Jongkar, Kabupaten Manggarai Timur. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Pariwisata Internasional tingkat Keuskupan Ruteng dan dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat serta penggiat budaya setempat. Dikatakan, festival ini tidak hanya bertujuan untuk merayakan pariwisata, tetapi juga untuk menonjolkan kekayaan budaya lokal. Dalam festival ini, masyarakat dapat menikmati berbagai atraksi budaya yang ditampilkan yang mencerminkan kearifan lokal dan kreativitas warga Manggarai Timur. Selain atraksi budaya, festival ini juga menampilkan pameran produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh warga. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan produk mereka kepada pengunjung, sekaligus meningkatkan perekonomian lokal. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pelaku usaha yang hari ini menjajakan produksinya. Saya berharap ini terus tumbuh dan berkembang agar produk-produk ini, yang makanan-makanan, nanti pemerintah dan Dinas Kesehatan akan membantu proses perizinannya sehingga produk-produknya bisa ditempatkan di pasar-pasar swalayan. Kerajinan-kerajinan juga, jadi kita promosikan terus. Ia melanjutkan, pada hari puncak Minggu 29 September kemarin, festival diakhiri dengan perayaan Ekaristi yang meriah. Acara ini menjadi momen yang penting bagi masyarakat dan pengunjung untuk bersyukur atas keberadaan budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ditambahkan, Gereja Tua Lengko Ajang yang dibangun pada tahun 1927 akan terus menjadi fokus perhatian sebagai salah satu cagar budaya. Dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Keuskupan Ruteng ini akan berkontribusi dalam mempromosikan Gereja Tua sebagai destinasi wisata religi di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga bisa menarik lebih banyak pengunjung untuk datang dan mengenal lebih jauh tentang warisan budaya daerah. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya.
Akibat musim kemarau dan turunnya debit mata air, warga desa Inegena di Kecamatan Bajawa Utara memanfaatkan air sungai untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selengkapnya, Perisoo melaporkan. Musim kemarau sangat berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Warga akhirnya harus mengkonsumsi air sungai akibat penurunan debit mata air yang tidak mampu memenuhi tingginya kebutuhan akan air oleh masyarakat. Hal ini dialami oleh masyarakat desa Inegena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, yang memanfaatkan air sungai untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat desa Inegena, Kecamatan Bajawa Utara harus mengambil air di sungai yang jauh dari pemukiman dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 untuk pemenuhan hidup sehari-hari, termasuk masak dan kebutuhan minum. Walaupun saat ini masyarakat desa Inegena sudah memiliki pasokan air dengan menggunakan solar cell yang memanfaatkan panas matahari, tetapi tidak bisa berjalan dengan lancar akibat cuaca mendung yang sering terjadi sehingga tidak mampu memasok air ke pemukiman warga yang berjarak 1 km lebih yang berada di atas sumber mata air. Kepala Desa Inegena, Wilfridus Velo Ngala menjelaskan bahwa berbagai macam upaya sudah dilakukan termasuk menggunakan tenaga mesin, tetapi terkendala pada biaya operasional yang besar sehingga beralih ke tenaga surya, tetapi sering mengalami hambatan akibat cuaca. Dirinya berharap agar adanya bantuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan berbagai macam terapan teknologi yang mampu memompa air menuju pemukiman warga tanpa hambatan. Lalu bagaimana cara pemerintah desa untuk berupaya untuk supaya paling kurang air yang ada di bawah pemukiman ini kita bisa angkat naik ke pemukiman, maka kita ada lakukan upaya yang pertama kita gunakan pompa listrik, tapi ketika kita gunakan pompa listrik itu biayanya cukup besar setiap tahun, hampir setiap bulannya kurang lebih 2 jutaan itu biaya pulsanya. Lalu kemudian kita berupaya lagi dengan solar cell. Namun yang menjadi kendala itu bahwa ketika cuacanya mendung, airnya tidak bisa naik. Masyarakat desa Inegena hanya bisa pasrah dengan situasi ini dan berharap agar persoalan air menjadi prioritas utama pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan baik rumah tangga maupun pertanian dan peternakan. RRI Ende Perisoo melaporkan. Tokoh adat Onekore Ende, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, meminta anggota DPRD Ende yang baru dilantik beberapa waktu lalu untuk bekerja dengan hati demi kepentingan rakyat. Laporan Rovinus Wula. Tokoh adat Onekore Ende, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, meminta anggota DPRD yang baru dilantik beberapa waktu lalu bekerja dengan hati untuk kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, jangan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut disampaikan Daniel Juma, tokoh adat Onekore, ketika diminta tanggapan dan harapan kepada wakil rakyat anggota DPRD Ende yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Daniel Juma mengatakan 30 anggota DPRD Ende saat ini dan 30 anggota DPRD tahun sebelumnya memiliki sama-sama berkualitas dan mungkin kinerja mereka yang perlu dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Ia menjelaskan hal yang sangat mendasar seperti di kampung-kampung semestinya anggota DPRD harus melihat dengan mata, terus kemudian mereka harus menyuarakan kepada pemerintah agar keluhan masyarakat bisa terjawab. Harapan mereka kerja dengan hati untuk kepentingan rakyat dan kepentingan umum, jangan untuk kepentingan pribadi. Ya, seperti itu. Itu harapan yang sangat mendasar. Ya, sama-sama kualitasnya. Mungkin kinerja mereka ya perlu dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Hal-hal yang sangat mendasar di kampung-kampung itu mereka harus bisa bagaimana melihat itu dengan mata dan kemudian mereka mengusahakan kepada pemerintah untuk bagaimana menangani. Daniel mengingatkan anggota DPRD yang baru harus bekerja dengan hati, harus melihat pembangunan di tengah masyarakat seperti infrastruktur jalan, sarana air minum bersih, sarana pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang sampai hari ini belum terjawab, maka persoalan seperti ini membutuhkan anggota DPRD bekerja dengan hati. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Perusahaan daerah air minum Ngada terus mengalami peningkatan kinerja sejak dipimpin oleh Yosep Sua pada tahun 2021. Yosep mengharapkan partisipasi aktif pelanggan untuk merawat tren baik ini. Laporan Oris Goti.
Itu di 2022 kita langsung. Ketika Yosef mulai menjabat, kondisi perusahaan bisa dikatakan berada di ambang kebangkrutan dengan piutang mencapai 8 miliar rupiah. Namun berkat langkah-langkah perbaikan yang tepat, mulai dari efisiensi belanja hingga penguatan tim, perusahaan kini mampu bangkit. Pada tahun 2022, Perumda Air Minum Ngada berhasil mendapatkan penilaian sehat dalam pengelolaan keuangannya, bahkan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Prestasi tersebut terus dipertahankan hingga tahun 2023. Itu di 2022 kita langsung sehat. 2022. 2023 juga sehat. Terus penilaian tentang pengelolaan keuangan kita mendapat opini BTP. Itu kalau bagi saya pribadi itu suatu hal yang luar biasa. Ini tentu hasil kerja dari semua, dari tim, dari semua, dari staf, mulai dari yang paling. Meski kinerja terus membaik, Yosef juga mengakui bahwa ada tantangan terkait infrastruktur masih menjadi masalah utama. Banyak jaringan pipa yang sudah tua dan sulit dijangkau, memerlukan perencanaan anggaran yang matang untuk pemeliharaan. Tidak hanya itu, beberapa unit pelayanan masih menggunakan sistem pemompaan yang membutuhkan listrik sehingga menambah beban operasional perusahaan. Untuk melakukan perbaikan ini secara keseluruhan, tentu kita harus evaluasi dulu sistem jaringan existing. Jadi seperti kita harus butuh konsultan untuk melakukan evaluasi sistem itu, sistem jaringan yang lama. Ketika kita tahu bahwa ini untuk mengganti yang baru butuh biaya, ini baru kita ajukan ke pemerintah. Untuk mempertahankan kualitas pelayanan, Yosef juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat, terutama pelanggan, terutama dalam hal ketertiban membayar tagihan air dan menjaga fasilitas. Jadi sekarang tugas kami selain di kantor turun untuk melakukan tagihan, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya tentang ya harus seimbang lah tentang hak dan kewajiban. Kalau hak masyarakat ketika air macet dan lain mereka komplain atau mengadu, kewajiban mereka ya setiap bulan itu bayar harga. Harapan kita seperti itu. Menurut Yosef, partisipasi pelanggan akan sangat membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Dari Ngada, Oris Goti, RRI ND melaporkan. Dinas Pariwisata Kabupaten ND gali kebijakan pembangunan dan pengembangan desa wisata di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli. Masing-masing desa menyadari bahwa kami ada potensi yang ada di desa kami, apakah itu budayanya, apakah itu alamnya, sehingga kalau potensi itu dibiarkan saja, itu tidak akan menjadi apa-apa. Dia akan seperti itu saja. Dalam rangka mengembangkan potensi sebuah desa menjadi salah satu desa wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten ND lakukan kajian dan menggali potensi-potensi tersebut. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Habintius Ermau menuturkan bahwa sebuah desa dinamakan desa wisata apabila adanya aktivitas pariwisata serta alam dan budaya di desa tersebut menarik untuk dikunjungi. Dijelaskan Entis bahwa untuk pembangunan dan pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata, peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang berada di wilayahnya masing-masing. Masing desa menyadari bahwa kami ada potensi yang ada di desa kami, apakah itu budayanya, apakah itu alamnya, sehingga kalau potensi itu dibiarkan saja, itu tidak akan menjadi apa-apa. Dia akan seperti itu saja. Mau tahun ini, mau 5 tahun ke depan, mau 10 tahun, ya dia tetap seperti itu. Makanya pemerintah mendorong untuk paling tidak diberikan sedikit pemahaman, diberikan sedikit pencerahan untuk bagaimana di tatanan desa juga bisa mengambil kebijakan untuk pengembangan. Ditambahkannya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini, desa-desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata dapat mempromosikan dan memasarkan potensi-potensi tersebut melalui media sehingga menarik perhatian khalayak baik lokal maupun mancanegara. Saat ini sebenarnya sudah relatif lebih mudah untuk melakukan pemasaran dengan media elektronik. Anak-anak yang masih kecil sudah punya Facebook, sudah punya WA, sudah punya Instagram. Nah, itu sebenarnya modal-modal kita untuk bagaimana mengembangkan pariwisata yang
ada di desa. Dirinya mengajak para kepala desa di Kabupaten Ende yang memiliki potensi-potensi pariwisata, baik alam maupun budaya, harus memiliki mimpi dan melegitimasi desanya menjadi desa wisata. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi. Anda masih mendengarkan